Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurkolila dengan NIM 2411001009 dari Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumentasi mengenai Islam, Sains, dan Perempuan melalui 3 pendekatan epistemologi Islam, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Pendekatan Bayani adalah pendekatan yang bertumpu pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Pendekatan Burhani adalah pendekatan yang menggunakan logika, rasionalitas, dan fakta empiris. Sedangkan pendekatan Irfani adalah pendekatan yang menekankan pada pengalaman batin, kesadaran spiritual, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga pendekatan ini sangat penting untuk memahami persoalan perempuan dalam Islam secara utuh, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan keterlibatan perempuan di ruang publik. Pertanyaan pertama, mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik termarginalkan? Menurut pendekatan Bayani, jika dilihat dari sumber ajaran Islam, sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Islam justru memberikan penghormatan yang tinggi kepada perempuan dan menempatkan mereka sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Dalam sejarah Islam, kita mengenal sosok seperti Aisyah binti Abu Bakar yang dikenal sebagai perempuan cerdas, ahli hadis, dan menjadi rujukan banyak sahabat dalam persoalan ilmu agama. Namun, dalam perjalanan sejarah, muncul penafsiran teks agama yang dipengaruhi budaya patriarki. Sebagian masyarakat menafsirkan ajaran agama secara sempit, sehingga perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik. Padahal, pembatasan tersebut lebih merupakan hasil konstruksi budaya daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Selanjutnya, menurut pendekatan Burhani, secara rasional, marginalisasi perempuan terjadi karena faktor sosial dan historis. Pertama, masyarakat tradisional pada masa lampau cenderung menganut sistem patriarki, yaitu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas. Kedua, perempuan seringkali tidak mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Akibatnya, kesempatan mereka untuk berkembang di bidang ilmu pengetahuan, politik maupun ekonomi menjadi terbatas. Ketiga, stereotip sosial membentuk anggaran bahwa perempuan hanya cocok mengurus rumah tangga, sedangkan ranah publik dianggap sebagai wilayah laki-laki. Dari sudut pandang logika dan fakta sejarah, jelas bahwa marginalisasi perempuan bukan karena ketidakmampuan perempuan, melainkan karena keterbatasan kesempatan yang diberikan kepada perempuan. Selanjutnya, pendekatan Irfani. Dalam perspektif Irfani, marginalisasi perempuan terjadi ketika manusia kehilangan kesadaran spiritual tentang hakikat kemuliaan manusia. Allah memandang manusia bukan dari jenis kelaminnya, tetapi dari ketakwaannya. Ketika nilai-nilai spiritual seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama mulai diabaikan, muncullah diskriminasi. Artinya, marginalisasi perempuan merupakan tanda bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya menghayati nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains? Menurut saya, perempuan pada era sekarang memiliki peluang yang sangat besar untuk berkontribusi dalam pengembangan sains. Dari pendekatan Bayani, Islam memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk beramal, berkarya, dan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97,
Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh kemuliaan melalui karya dan kontribusinya. Dari pendekatan burhani, secara empiris banyak perempuan yang berhasil membuktikan kapasitasnya dalam bidang sains. Contohnya adalah Marie Curie yang berhasil meraih 2 penghargaan Nobel di bidang fisika dan kimia. Saat ini juga semakin banyak perempuan yang menjadi peneliti, dosen, dokter, insinyur, programmer, dan inovator teknologi. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektual tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kesempatan, kerja keras, pendidikan, dan dedikasi. Sedangkan pendekatan irfani, perempuan memiliki potensi spiritual dan emosional yang sangat kuat. Sifat ketelitian, ketekunan, kesabaran, dan empati yang banyak dimiliki oleh perempuan merupakan modal besar dalam pengembangan sains yang berorientasi pada kemanusiaan. Sains tidak hanya membutuhkan kecerdasan logis, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan agar ilmu yang dihasilkan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Dari pendekatan bayani, Islam mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk belajar, mengembangkan diri, dan mengambil peran strategis di masyarakat. Dari pendekatan burhani, ada beberapa langkah konkret agar perempuan dapat bersaing secara sehat di ranah publik. Yang pertama, meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Pendidikan adalah fondasi utama untuk meningkatkan kapasitas diri. Yang kedua, menguasai teknologi dan literasi digital. Di era modern, penguasaan teknologi menjadi kunci untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri dan kompetensi profesional. Perempuan harus yakin pada kemampuan dirinya dan terus mengasah keterampilan. Yang keempat, menghapus stereotip gender dalam masyarakat. Lingkungan sosial harus mendukung perempuan untuk berkembang tanpa diskriminasi. Kelima, memperbanyak figur teladan perempuan. Keteladanan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus maju. Selanjutnya, pendekatan irfani. Secara spiritual, perempuan harus menyadari bahwa mereka adalah makhluk mulia yang memiliki amanah sebagai khalifah di bumi. Kesadaran ini akan menumbuhkan keberanian, rasa percaya diri, dan semangat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Kesimpulannya, melalui pendekatan bayani, Islam menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan burhani, fakta sejarah membuktikan bahwa perempuan mampu memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan irfani, kita memahami bahwa nilai manusia terletak pada kualitas iman, ilmu, dan kontribusinya, bukan pada jenis kelaminnya. Oleh karena itu, perempuan harus diberi ruang, kesempatan, dan dukungan yang sama agar dapat berkembang secara maksimal dalam dunia sains dan ranah publik demi kemajuan peradaban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.